الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Bahrul Madi Mukhtasar As-Sahih At-Tirmidzi yang disyarah oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rahab Al-Marbawi Al-Ajhari. Masalah yang ke-23 sambungan dari masalah yang ke-22. Kemarin sudah dijelaskan tentang sebagian ulama bahwasanya niat mukmin itu boleh mencapai akan pahala yang tiada tercapai oleh amal, sebagaimana yang tersebut di dalam masalah 23. Masalah 23, misal pahala yang tercapai oleh niat dan payah mencapai oleh amal. Pandang dan tilik pada seorang di dalam sakit mati, misalnya kata niatnya, kalau aku sehat sekali ini naiklah haji aku. Atau katanya, kalau aku segar sekali ini aku hendak membuat khairat kebaikan, anu untuk anu untuk anu. Atau katanya niatnya, sekali ini aku hendak habiskan di aku mengembangkan hadis Rasulullah SAW dan hendak mengajar kaum muslimin, dan aku mau memberangsang atau memotivasi muslimin kepada berbuat ibadah, dan aku habiskan wujudku mengajar dan memberi nasihat sampai mati, dan hingga akhirnya. Tiba-tiba mati ia di dalam niat itu, padahal sudah tertulis pahalanya. Maka jika dengan tubuh badan semua yang diniat itu Allah mengetahuikan sukarnya. Dengan segala keterangan ini tahulah kita akan kelebihan niat, hingga kata ulama lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota. Maka hendaklah seorang itu membetulkan pedoman niat dan memilih pangkatnya yang lebih baik dan lebih baik. Nah, jadi dijelaskan maknanya di sini masalah ke-23, pahala yang tercapai oleh niat itu dan kesusahan untuk mencapai hasil daripada amal itu. Jadi ada, kita tilik, kita pandang pada ada seseorang, misalnya seorang itu sakit hendak mati dah, misalnya seorang itu hendak mati dah, misalnya di rumah sakit jatuh sakit. Nah, kemudian di dalam sakitnya terbaringnya tadi dia timbul gelitik di dalam hatinya. Dia bercita-cita, berniat, andai kata nanti kalau aku sehat, berandai-andai, berangan-angan, tapi dalam kebaikan, berniat dengan kebaikan. Kalau aku sehat, misal sekali ini aja diberi oleh Allah kesempatan, aku mau naik haji. Aku nanti hendak membuat kebaikan untuk si anu. Kata niatnya di dalam hati tadi, letiknya dalam hati. Aku hendak habiskan kemampuanku untuk mengembangkan hadis Rasulullah SAW. Hendak mengembangkan menyiarkan hadis Rasulullah SAW yang betul, dan hendak mengajar kaum muslimin. Karena mengajar itu amal jariah kepada orang-orang Islam. Dan aku mau memberangsang ini kata Melayunya, kalau kita artikan itu memotivasi kaum muslimin supaya berbuat ibadah. Dan aku habiskan wujudku ini untuk mengajar. Hendak mengajar anak ini, mengajar kaum muslimin. Dan memberi nasihat. Jadi guru sekumpul pun sampai beliau wafat, beliau mengajar kepada kaum muslimin, memberi nasihat sampai mati. Dan hingga akhirnya tiba-tiba si sakit tadi mati. Nah, maka di dalam niat itu
maka dia tidak sampai mengerjakan amal ibadahnya yang baik tadi, tapi tergelitik dalam hatinya ketika dia sakit, berangan-angan ingin berniat berbuat kebaikan. Nah, jadi itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu pahala. Nah, sudah tertulis pahalanya. Nah, walaupun dia dalam niatnya itu hanya tergelitik dalam hati. Nah, sedangkan dia tubuhnya, badannya tadi dalam keadaan sakit yang parah, hendak sakaratul maut, tapi niatnya bagus. Nah, niat itulah Allah yang mengetahui akan kesukarannya. Jadi Allah mengetahui akan kesusahannya, hendak berbuat tadi, tapi karena terhalang oleh badan yang sakit. Nah, jadi dengan segala keterangan ini, tahulah kita akan kelebihan niat. Nah, jadi luar biasa kelebihan akan niat ini, hingga berkata ulama, lebih besar pahala niat daripada amal itu sendiri. Nah, anggota, maka hendaklah seorang itu membetulkan bujur pedoman niat ini, memilih pangkatnya, kedudukan yang lebih baik dan lebih baik. Nah, jadi lebih baik kita memilih akan niat yang maslahat dan yang baik. Nah, jadi hendaklah kita berniat yang baik semata-mata karena Allah. Nah, hendak berbuat yang baik. Kemudian masalah yang ke-24. Nah, kita bacakan masalah 24 daripada kitab Bahrul Madi Asy-Syahih Sunan At-Tirmidzi halaman 12. Pangkat niat dan rupanya. Nah, pangkat ini kata kita adalah tingkatan ya, niat dan macam-macamnya. Rupanya ini macam-macam ya, macam-macam niat, bentuk niat. Setengah orang niatnya memperbuat ibadah itu karena takutkan siksa Allah, dan setengah karena mencapai surga dan balas baik daripada Allah, dan setengahnya niat ini tiada niat takut dan tiada niat berkehendak balas daripada Allah, hanya semata-mata menjunjung apa seluruhnya dan menjauhkan apa tegahnya, ialah semata-mata menurut perintahnya, karena tiada yang mustahil diturut perintahnya melainkan ia saja. Dan setengahnya niat akan Tuhan itu tiada suatu yang mustahil disembah melainkan ia sahaja, dan tiada memandang perintah, bahkan ia memandang kebesaran dan kemuliaan Allah. Sekiranya tiada dengan suruh dan tegah, niscaya menyembah ia dengan semata-mata jalal dan jamal dan kamalullah. Nah, jadi masalah yang ke-24 itu tentang tingkatan ya, pangkat niat dan macam-macam bentuk niat. Ada sebagian orang niatnya berbuat ibadah itu karena semata-mata takutan akan siksa Allah, takutan kalau aku ini masuk ke dalam neraka. Nah, itu setengah, tingkatan yang pertama. Kemudian setengah, sebagian yang kedua, itu tingkatannya itu beribadah semata-mata niatnya untuk mencapai surga dan minta balas dari Allah. Nah, jadi ada dua golongan. Yang golongan yang pertama beribadah kalau takut nanti masuk ke dalam siksa atau masuk ke dalam siksa atau masuk dalam neraka. Contohnya, aku ini sembahyang. Kalau kada sembahyang nanti aku masuk ke dalam neraka, disiksa oleh Allah. Atau misalnya bersedekah. Bersedekah ini nanti aku dapat menolak bala misalnya. Nah, itu contoh daripada takutan akan siksa dari Allah. Nah, kemudian bagian yang kedua, sebagiannya itu beramal itu hendak minta balas. Nanti kalau aku beramal padilatnya ini, nah macam-macam tuh padilatnya tuh. Nah, nanti aku masuk surga, nanti aku dapat balasan upah dari Allah. Nah, itu golongan tingkatan orang yang niat yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, itu niat itu sebagian itu tidak ada lagi merasa niat itu bukan karena takut akan siksa dan bukan niat hendak minta balas dari Allah, hanya semata-mata menjunjung apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang menjadi larangan daripada Allah. Misalnya
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan. Jadi kita mengerjakan sembahyang, mengerjakan zakat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa. Itu semata-mata golongan yang ketiga ini hanya semata-mata menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semata-mata hendak menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada lagi pandangan hendak takut karena siksa, takut karena neraka, masuk neraka, takut hendak mendapatkan surga, tapi dia memandang semata-mata menuruti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat, dan setengahnya niat akan Tuhan itu tiada suatu yang mustahil disembah melainkan Ia saja, dan tiada memandang perintah, bahkan Ia memandang kebesaran dan kemuliaan Allah. Nah, jadi tingkatan yang keempat, setengah yang keempat, sebahagian orang yang beramal dengan niatnya tadi, itu dia tidak ada lagi memandangkan perintah Allah, tapi dia memandang beramal, berniat itu semata-mata memandang akan jalal, kemuliaan, keagungan, dan jamal daripada keindahan, dan kamalullah, dan kesempurnaan dari Allah. Ini adalah tingkatan tertinggi niat, dari niatnya orang beramal dan beribadah. Jadi tingkatan yang pertama, ada sebagian beramal niatnya untuk takut karena siksa. Tingkatan sebagian yang kedua ingin mendapat balasan, ingin masuk surga. Tingkatan yang ketiga, beramal itu semata-mata menurut perintah dan larangan. Tingkatan yang keempat, itu beramal bukan karena perintah dan larangan, bukan karena takut akan siksa dan ingin bercita-cita mendapat fadilat ini itu masuk dalam surga, tetapi semata-mata memandang jalal, keagungan Allah, dan jamal, keindahan Allah, dan kamalullah, kesempurnaan Allah. Itulah orang yang mendapatkan lezat ibadah semata-mata lillahi ta'ala. Nah, itu tingkatan yang paling tertinggi, yaitu tingkatan yang keempat. Nah, maka itulah kita salat, usolli fardal isya'i arba raka'atin mustaqbilal qiblati, imaman atau makmuman lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan semata-mata memandang jalal, jamal, dan kamalullah. Nah, tidak ada lagi iming-iming atau tujuan-tujuan yang lain, tetapi semata-mata jalal, keagungan, kebesaran, semata-mata memandang perintah tadi, memandang kebesaran siapa yang ampun perintah. Nah, itu maksud daripada masalah yang ke-24 dalam hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian masalah yang ke-25. Masalah yang ke-25 dari masalah syarah daripada hadis innamal a'malu binniyat. Bandingan masalah 24 yang di atas ini dengan seorang raja besar. Nah, jadi kalau kita kiaskan masalah tingkatan 4 tadi, yang dari masalah 24 tadi, ada seorang raja itu besar, yang mempunyai kerajaan besar, mempunyai beberapa hamba yang taat. Nah, jadi memiliki hamba. Jadi raja itu memiliki bawahan, ada perdana menteri, ada wazir, ada permaisuri, ada dayang-dayang, ada hamba, ada prajurit, ada rakyat yang taat kepada perintahnya. Tetapi taat mereka itu bermacam-macam, berpangkat-pangkat. Sebagiannya itu ada karena takutkan jahilnya, takut karena kalau raja ini itu nanti dia akan iseng kepada rakyatnya tadi atau hamba-hambanya tadi, pengikutnya tadi. Nah, ada takut karena kalau raja kayaknya iseng lah kita nih. Nah, ada lagi mikiran kita nih, cemas. Nah, itu tingkatan setengah yang pertama.
dan darinya maka dijunjungnya apa surahnya. Nah, karena takutan cemas tadi, lalu dia menjunjung atasannya, menjunjung kepada pemimpinannya, menjunjung kepada rajanya. Nah, maka itulah dia karena takut tadi lalu dia berusaha menjilat misalnya. Nah, berusaha hendak kayak apa menyenangkan di hadapan raja tadi. Lalu dia beramal itu karena takut saja. Nah, itu tingkatan kalau kita kiaskan pada masalah 24 tadi. Dan setengahnya sebagiannya karena pandang gaji dan upah hadiah raja. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, sebagian yang kedua dari bawahan raja yang besar tadi itu beramal, itu berniat dalam amalnya itu hendak tujuan semata-mata li gaji, hendak mendapat gaji dan upah. Nah, itu tingkatan orang yang beramal berniat hendak semata-mata mendapat upah. Bila ikam ini nanti ikam nanti rezeki banyak. Bila ikam mengamalkan salawat ini nanti kata tuan guru misal naik ke rumah tuan guru minta amalan apa kaya sugih dari guru melakukan salawat ini. Salawat apa misalnya salawat kamilah misalnya. Berapa ribu guru? 100 misalnya sehari atau 1000 sehari. Dia amalkan naik. Seminggu kadang mau sugih, 2 minggu kadang mau sugih. Sedangkan tuan gurunya itu yang didatangi itu sugih. Nah, kaya banyak harta. Nah, ternyata ditanya kembali kepada tuan guru tadi, berapa tahun mengamalkan? Oh, kata tuan guru tadi, aku mengamalkannya sudah lebih daripada 9 tahun. Seorang hanya 9 hari mengamalkan sugih dan nah, itu memandang supaya beramal tapi hendak mendapatkan hadiah dan upah gaji dari raja. Nah, itu tingkatan yang kedua, orang yang berniat. Tingkatan yang ketiga, setengahnya menjunjung suruh bukan karena takutkan jail atau dari derak dan tiada pula karena mencapai gaji atau upah, bahkan menjunjung suruhnya dan perintahnya karena kebesarannya dan kemuliaannya, maka mustahil ia menjunjung perintah raja tadi. Nah, jadi tingkatan yang ketiga itu sebagian berniat semata-mata beramal taat kepada raja tadi bukan untingan karena takutan kalau cemas akan dimarahi oleh raja atau dimarahi oleh pimpinan, atau karena mendapat dera, siksaan atau ancaman atau had daripada junjungan tadi, daripada raja tadi, daripada pimpinan khalifah, daripada raja. Kan kada pula beramal hendak mencapai karena supaya aku digaji oleh raja, digaji oleh pemerintah atau upah. Bahkan dia semata-mata taat kepada raja tadi, niatnya untuk menjunjung suruhnya dan perintahnya. Semata-mata dia beramal tadi bukan karena takut, bukan karena upah, tapi semata-mata menjunjung suruhnya si raja tadi dan perintahnya si raja tadi, karena dia memandang kebesaran si raja tadi sebagai raja dan mulianya raja tadi. Maka mustahil ya benar yang menjunjung perintah. Bujur aja menjunjung perintah. Adanya diberi penghargaan oleh raja. Itu tingkatan yang ketiga. Orang yang berniat. Kemudian tingkatan yang keempat, dan setengahnya pula tiada pandang suruh dan tiada pandang tegah, bahkan pandang akan kebesaran dan hebah. Artinya kita rasa hebat, ada wibawa dan mulia dan tinggi derajat. Maka dengan pandangan yang demikian tersungkurlah ia di dalam suruh dengan tiada bersuruh dan jauh daripada tegah dengan tiada bertegah, hanya semata-mata pandangnya dan tahunya akan kebesarannya. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa, kata Rasulullah, ada ia hijrah perpindahan ke Madinah kepada Allah, pindah kepada Allah, wa rasulihi semata-mata hijrah
karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia mendapatkan hijrahnya, pahala hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemuliaannya dan kesempurnaannya raja itu menjadilah datang pada hatinya suka hati, bertolat dan sujud kepada yang mustahik sujud dengan putih hening hati, bersih hati, bukan karena suatu apapun. Inilah sebenar-benar ikhlas. Nah, jadi tingkatan yang keempat itu adalah maqam ikhlas. Bagaimana maqam ikhlas? Itu yaitu berniat, beramal, bukan karena memandang suruhan raja tadi, bukan memandang daripada larangan si raja tadi dalam kerajaan tadi. Akan tetapi dia memandang kebesaran dan wibawa dan mulianya si raja tadi, yang tinggi derajatnya tadi. Maka dengan pandangan yang demikian tersungkurlah ia, maka dia menjadi hamba. Hamba, bujur-bujur hamba, bukan hamba wang, bukan hambatan, tapi sebenar-benar hamba raja tadi. Nah, kayak itu juga tamsilnya dengan masalah 24 tadi, kedudukan niat kepada Allah. Nah, semata-mata dia bersungkur dengan titah raja tadi. Kayak itu juga kita kepada Tuhan sembahyang, sujud kepada siapa? Sujud kepada murid imam kah? Bukan, tetapi kepada Allah. Bukan memandang kepada murid imam, bukan memandang karena suruh makhluk, bukan memandang kepada suruhnya Allah, tetapi memandang semata-mata kebesaran dan kemuliaan daripada Allah. Hanya semata-mata pandangannya dan tahunya akan kebesaran. Dan sebagaimana sabda Rasul, sambungan hadisnya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Nah, maka barang siapapun orang man istifham, ada perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya pula. Nah, jadi barang siapa niat hijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya tadi daripada Allah dan Rasulnya pula. Nah, bukan tujuan yang lain. Nah, kemuliaan kesempurnaan raja itu menjadilah datang pada hatinya suka hati. Nah, jadi ketika dia berniat dalam amalnya ini, dia rasa senang hati. Tidak ada lagi merasa terpaksa, tidak ada lagi merasa takutan, tidak ada lagi merasa was-was. Nah, itu semata-mata sujud dia kepada mustahik sebenar-benar sujud. Nah, tidak ada lagi bukan lagi min nafsi dari dirinya untuk dirinya, bin nafsi. Atau misalnya min nafsi ila ghairi, dari dirinya kepada orang lain, misalnya kepada yang lainnya. Tetap sih di sini minallah ilallah, hanya semata-mata dari Allah sujudnya tadi, bujur. Nah, maka putih hening kalau kita kiaskan, hatinya merasa bersih, bukan karena sesuatu apapun dia berniat dalam hatinya. Inilah yang dinamakan sebenar-benar ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu sesuatu yang diletakkan dalam hati hambaku. Istauda'tu. Sesuatu yang diletakkan dalam hati hambaku. Nah, maka apabila dia beramal, mendengar, melihat, berbicara, berjalan, nah itu merupakan suatu rahasia dari beberapa rahasia yang diletakkan dari dalam hati hambanya. Nah, itulah yang dinamakan derajat yang paling tinggi dalam makam niat. Nah, jadi niat itu ada 4 macam tingkatan. Tingkatan yang tertinggi yaitu niat ikhlas semata-mata beribadah lillahi ta'ala. Nah, begitu juga tamsilnya lawan raja tadi. Tidak ada lagi hendak mendapatkan upah, atau takut karena ancaman raja, atau hendak mendapatkan upah gaji dari raja, atau hendak melihat perintah raja, atau hendak melihat larangan kerajaan tadi. Tapi dia taat kepada rajanya semata-mata menjunjung, memandang daripada hebah wibawa dan mulianya dan tingginya derajat si raja tadi. Nah, dia memandang sebenar-benar Allah.
minallah ilallah, dari Allah kepada Allah. Nah, inilah yang dinamakan dengan ikhlas rabbani. Nah, ikhlas sebenar-benar beribadah kepada Allah. Nah, sampai di sini dulu ya. Nanti mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar mukhlisin. Nah, hamba-hamba yang benar-benar ikhlas beribadah karena Allah. Tarawih misalnya, hendak dilihat orang ini bukan, tetapi semata-mata ikhlas. Ikhlas, betul-betullah ikhlas dalam ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mukhlisin ala khuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, sampai di sini dulu ya. Kalau ada khilafan, kesalahan, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis ilmu kita, hadis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rabbi bil mustafa bi rasul murtada tahhir qulubana wa sayyib 'ala mitna sunnati wal jamaah syauqan liqa'ika ya dzal jalali ikram wa salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina ashabi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana wa sayyib 'ala mitna sunnah wal jamaah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra shaykhina wa limuallimina wa lidhawil huquqi 'alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinaba khairat dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wahibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya Allah ya Allah ya rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala khairi خلق سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.